Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat. Kita sangat bersyukur kita dapat bersama-sama sekali lagi beribadah online. Dan mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan kita fokus kepada ibadah kita. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Syukur buat segala perbuatan dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus.
merasakan kasih yang begitu besar. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Dan ini kami Tuhan yang rindu dan haus untuk terus dekat dalam hadirat-Mu dan ingin mencari wajah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang memerlukan. Ku cari wajah-Mu Tuhan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang memerlukan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau segalanya.
Doa hari ini, Minggu Trinity 16. Tuhan atas segala kuasa dan keperkasaan, sumber dan pemberian segala yang baik, cantumkan di dalam hati kami kasih akan nama-Mu. Tambahkan ibadah yang benar di dalam kami. Didikan segala kebaikan di dalam kami, dan melalui rahmat-Mu yang besar, peliharalah kami dalam keadaan yang demikian. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 hingga 46. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpul nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah mereka memanggil nama Allah-Mu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, kerana kamu ini banyak. Sesudah itu panggilah nama Allah-Mu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah Dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menore-nore dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku,
supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkau Allah yang ya Tuhan, dan Engkau yang berbuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah Tuhan, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkukkan ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya, berkatalah bujang itu, wah, awan kecil besar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yezreel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju ke Israel. Inilah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 9 ayat 30 hingga 37 bersama-sama. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia berkata kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kita tidak dapat bertemu secara fisikal, namun kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memimpin kita untuk mengikuti kebaktian online di rumah. Dan inilah satu kesempatan yang baik kita boleh mengikuti kebaktian online bersama-sama dengan keluarga. Dan kesempatan ini juga kami dari staf mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang telah mendoakan staf kita, di mana ada beberapa mereka yang telah jangkiti COVID bersama dengan keluarga pada bulan yang lalu. Dan pada masa yang sama juga kita tahu pejabat kita ditutup selama 3 minggu. Dan sekali lagi kami mengucap terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas doa jemaat di mana staf kita telah sehat dan berserta dengan keluarga mereka, dan mereka telah kembali bekerja pada minggu lalu, yaitu hari Jumat.
Terima kasih untuk doa semua jemaat Tuhan. Nah, saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, mari kita melihat teks khotbah yang kita akan pelajari pada hari ini. Teks khotbah yang kita akan pelajari itu diambil di dalam 1 Raja-Raja, bab yang ke-18, ayat yang ke-20 hingga 46. Oleh itu saya mengangkat satu tema, yaitu berdoa, kuasa Allah dinyatakan. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Berdoa, kuasa Allah dinyatakan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat kami naikkan padamu ya Allah, selayaknya Engkau yang ditinggikan, dipermuliakan dan diagungkan. Kami bersyukur melalui kesempatan pada hari ini, kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga secara online. Kiranya hadirat-Mu Tuhan memenuhi dalam ruangan ibadah kami, sehingga kami punya hati dan fokus untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Dan kami berdoa, firman-Mu yang kami akan dengar, Roh-Mu Tuhan memimpin kami, sehingga firman-Mu yang kami dengar itu akan mengambil tempat di hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami melihat akan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami akan diubah melalui iman yang Tuhan letakkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan penyelamat kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, dalam kitab Yakobus bab yang ke-5 ayat yang ke-18 berkata, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, cerita dalam petikan ini ada 2 mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Elia. Dan mukjizat ini yang luar biasa, bagaimana Allah memakai Nabi Elia untuk menyatakan kuasanya. Dan ada 2 hal. Yang pertama itu tentang bernubuat tentang kelaparan di negeri Israel. Ketika Nabi Elia berdoa untuk hujan tidak turun, maka hujan itu tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Dan itu kita boleh melihat di dalam 1 Raja-Raja bab yang ke-17 ayat yang pertama. Dan ketika Nabi Elia berdoa, dan hujan pun turun. Hujan pun turun sehingga membasahi bumi. Dan itu kita boleh melihat di dalam 1 Raja-Raja bab yang ke-18 ayat yang pertama. Dan mukjizat yang luar biasa yang kita lihat di sini, bagaimana Allah memakai Elia itu ketika dia mengalahkan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Nabi Elia mencabar Nabi Baal seramai 450 orang dengan menyuruh mereka untuk berdoa supaya persembahan mereka itu akan terbakar. Maka itu nabi Baal mula berdoa dari pagi sampai ke petang, dan ternyata tidak ada api yang turun dan membakarkan korban bakaran mereka. Dan apa yang mereka lakukan lagi? Nabi Baal mencederakan diri mereka supaya darah yang keluar itu boleh membakari dan Baal mereka atau Tuhan mereka boleh mendengar dan membakar persembahan mereka. Dan itu pun tidak terjadi. Dan persembahan mereka tidak pun terbakar. Dan ketika Nabi Elia dengan baik-baik, ketika Nabi Elia berdoa, api dari langit turun menyambar korban persembahan yang disediakan oleh Nabi Elia. Ini menunjukkan bahwa Allah mau menyatakan kuasanya, sehingga kuasa dinyatakan kepada Nabi Elia. Ketika Nabi Elia berdoa, mukjizat terjadi dengan luar biasa, sehingga bangsa Yahudi dan bangsa lain yang tidak mengenal Allah yang menyaksikan hal itu, mereka melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Allah bangsa Israel adalah Allah yang berkuasa. Jadi saudara dan saudari dikasihi Tuhan, siapa itu? Elia. Elia adalah seorang nabi dan juga seorang pemimpin Yahudi. Elia adalah seorang yang dekat dengan Allah. Dan dia juga menyampaikan suara Allah sekitar tahun 850 sebelum Masehi.
Di akhir pelayanan Nabi Elia, kita tahu bahwa Elia tidak mengalami kematian karena diangkat oleh Allah dengan kereta kuda berapi. Elia adalah seorang yang dekat dengan Allah. Biasanya apa yang dilakukan oleh Elia, dia hanya berdoa dan beriman kepada Allah. Doa dan iman yang dipraktikkan oleh Nabi Elia, terjadilah mukjizat yang luar biasa. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, ada dua hal yang kita akan pelajari melalui petikan ini, di mana Elia berdoa, kuasa Allah dinyatakan. Haleluya. Amin. Yang pertama, doa orang benar besar kuasanya. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Doa orang benar besar kuasanya. Elia adalah seorang pribadi yang percaya kepada Allah. Elia adalah seorang pribadi yang menyenangkan hati Allah. Elia adalah seorang pribadi yang mau dipakai Allah untuk menyatakan kuasa Allah di tengah-tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dan juga bagi bangsa Israel. Dan kita lihat di sini dalam Yakobus bab yang kelima ayat 16b hingga 18 berkata, dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Dan itu kita boleh lihat dalam 1 Raja-Raja bab yang ke-17 ayat yang pertama. Lalu ayat 18 berkata, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Dan itu kita lihat dalam 1 Raja bab 18 ayat yang pertama. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, lihat perkataan ini, doa orang yang benar dengan dia yakin berdoa sangat besar kuasanya. Elia punya iman yang besar. Elia adalah seorang yang percaya bahwa penyertaan kuasa Allah ada pada dia. Karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Elia berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Maka itu dalam ayat 17 berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Sama seperti saya dan kamu. Elia adalah manusia yang biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Yang ada pada Nabi Elia, dia adalah orang pribadi yang sungguh-sungguh berdoa. Mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja bab 17 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan, lalu berkatalah Elia, orang tasbih dari tasbih Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakannya. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, bukan karena kuasa yang ada pada Elia, bukan karena kehebatannya Elia sehingga hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Tetapi yang ada pada Nabi Elia, dia adalah pribadi yang sungguh-sungguh percaya. Dan itu kita lihat bagaimana Nabi Elia berdoa. Ketika dia berdoa hujan tidak turun, maka hujan tidak turun. Tapi ketika dia berdoa hujan turun, maka hujan itu turun. Itu dinyatakan dalam 1 Raja-Raja bab 18 ayat yang pertama. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Kita dengar di sini. Sudah sekian lama kata firman Tuhan. Elia tidak bertindak sendiri. Wah Tuhan, kenapa ini tidak hujan sudah lama? Apa yang terjadi pada kami? Apa yang berlaku pada kami? Tapi Elia pribadi yang taat kepada Allah. Dia menunggu arahan daripada Allah. Dia menunggu perintah daripada Allah. Maka itulah dalam ayat yang pertama ketika itu, dan datanglah firman Tuhan
kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Masa yang tepat, waktu yang tepat yang Tuhan mau nyatakan kepada Elia. Dan Elia adalah seorang yang sabar menantikan perintah Tuhan. Elia adalah orang sabar yang mau melihat mukjizat yang akan dilakukan. Dia taat. Maka di sini kita lihat di sini Allah memberitahu kepada Elia, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberikan hujan ke atas muka bumi. Di situ ada satu arahan yang diarahkan kepada Nabi Elia. Pergi beritahukan kepada Ahab, sebab aku akan memberikan hujan ke atas bumi. Waktu itu ketika Elia berdoa, maka turunlah hujan membasahi bumi. Luar biasa. Bagi kita orang kiri kananmu, luar biasa kuasa Tuhan. Haleluya. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Elia juga pernah mengalami, saudara ingat baik-baik. Elia juga pernah mengalami kelemahan. Ketika dia tidak ada keyakinan di dalam dirinya, dia ada mengalami keputusasaan, dia bergumul dan menyelesaikan masalah-masalahnya. Kita lihat di sini apa yang pada Elia, tetapi yang ada pada Elia, dia adalah seorang pribadi yang mempunyai semangat yang gairah. Elia tahu bahwa penyertaan Tuhan selalu berserta kepada orang yang percaya kepadanya. Penyertaan Tuhan selalu berserta kepada orang yang sungguh-sungguh meletakkan imannya kepada Dia. Maka Elia tahu Allah akan berserta dengan dia. Karena doa orang benar besar kuasanya. Karena kuasa Allah tidak terbatas dari ruang, tempat, begitu juga dengan masa. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berimanlah kepada Tuhan. Jangan membenarkan keadaan sekitarmu melemahkan dirimu. Mungkin itu masalahmu. Mungkin itu kamu mengalami pergumulan secara pribadi. Mungkin itu perjuangan melawan penyakit yang kamu alami. Tekanan dalam keluargamu. Masalah ekonomi. Bahkan di dalam keluargamu. Saudara dan saudariku. Seolah-olah itu tidak ada pengharapan dan tidak ada penyelesaian. Tapi saudara-saudari kasih dalam Tuhan, pandanglah kepada Yesus. Di dalam Yesus ada pengharapan. Karena Dia adalah yang berkuasa. Amin. Haleluya. Amin. Ketika kita berdoa, di situ ada pengharapan. Ketika kita beriman, di situ ada mukjizat. Haleluya. Sekali lagi saya katakan, ketika kita berdoa, di situ ada pengharapan. Ketika kita beriman, di situ ada mukjizat. Apakah doamu? Apa yang kamu harapkan dalam dirimu? Pada minggu yang lalu, yaitu tanggal 13 September, itu hari Senin, Archbishop Dr. Melta menelepon saya dan memberitahu bahwa mereka ada aktiviti untuk memukat pada esok harinya, itu hari Selasa, tanggal 14 September. Dan dia menjemput saya atau membawa saya bersama-sama dengan tim ini. Dan saya sangat gembira karena ada peluang bersama-sama dengan Archbishop. Tetapi di waktu petang Isnin itu, hujan renyai-renyai, turun lebih kurang 5 jam tanpa henti. Lalu sebelah petang Archbishop mengirim kami gambar berkenaan dengan ramalan cuaca bermula pada tengah malam, itu pukul 12 tengah malam, yaitu tanggal 14 tengah malam, sehingga pada petang besoknya bahwa ada light rain, maksudnya hujan yang tidak lebat. Tapi saya kata dengan Bishop melalui WhatsApp,
Oke juga Tuan Bishop, boleh kita pergi. Dan keesokan paginya, itu tanggal 14, kami berkumpul di pantai sekitar jam 4 pagi. Kami berkumpul di pantai dan memulakan aktiviti untuk memukat. Sebelum kami memulakan aktiviti ini, acara kami, Archbishop mengajak kami untuk berdoa bersama-sama. Dalam doanya Archbishop berkata, dia berdoa supaya hujan tidak turun, walaupun ramalan kaji cuaca bahwa hujan akan turun pada sebelah pagi sehingga pada petang. Dan Bishop mengatakan dia berdoa supaya hujan tidak turun. Dan supaya kami boleh menangkap ikan yang banyak. Dan berdoa yang sama juga berdoa supaya perlindungan Tuhan sepanjang aktiviti kami, Tuhan melindungi dari pagi sehingga pada petang. Puji Tuhan, sepanjang kami berada di pantai pemukat, cuaca sangat baik. Semasa kami menarik pukat, kami di waktu sebelah petang, kami melihat langit sudah mula gelap. Ada kelompok-kelompok awan yang gelap dan menandakan hujan akan turun di beberapa tempat. Sangat gelap. Tapi Archbishop memberitahu kepada kami, saya sudah berdoa semalam, dia kata, supaya hujan tidak turun, dan tadi pun kamu dengar waktu pagi, supaya hujan tidak turun. Dan kita lihat gambaran ini, ya. Dan itu dikatakan melalui message-nya, menunjukkan bahwa hari ini hujan akan turun sampai pada waktu petang. Bishop berdoa supaya hujan tidak turun. Dan kami menyaksikan dari pagi sampai kepada petang. Ternyata hujan tidak turun di tempat kami, di mana kami sedang mengadakan aktiviti memukat ikan. Dan dia memberitahu bahwa dia sudah berdoa. Dan waktu itu Archbishop mengingatkan kami, dia memberitahu kami bahwa Archbishop telah berdoa semalam supaya hujan tidak turun dan memberikan kami cuaca yang baik sepanjang, lihat ya, sepanjang aktiviti kami. Dan ternyata hujan tidak turun. Hujan hanya turun di kawasan-kawasan yang lain, di tempat-tempat yang lain, dan kami nampak di sekitar tempat kokol, tempat kita ini menggatal hujan pada waktu petang itu. Tapi di pantai yang tempat kami memukat ikan tidak hujan. Dan saya terus memberitahu kepada Archbishop, minggu ini saya akan khotbah di dalam 1 Raja-Raja bab yang ke-18 ayat 20 hingga 46. Ini bercakap tentang Nabi Elia. Ketika dia berdoa, hujan tidak turun, maka hujan tidak turun. Wah, dia senyum dengan saya. Dan saya kata kepada Archbishop, doa orang yang benar, besar kuasanya. Wah, kami enjoy sekali lagi menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan untuk kami. Ya, sambil kami memungut hasil tangkapan kami, Reverend Habis Madin, Reverend dan saya, dan juga dengan Rudy, kami beritahu kepada Bishop, Tuhan mendengar doa kita. Lihatlah, sepanjang hari kita tidak kena hujan. Ada kelompok awan gelap, tapi kelompok awan itu berada di tempat lain. Dan saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, bahkan apa yang terjadi, selain kami menikmati cuaca yang baik, kami juga dapat menikmati berkat dari Tuhan, di mana kami banyak menangkap ikan. Dan kamu boleh lihat, kami beritahu kepada Bishop, lihatlah tong kita sudah hampir penuh ikan yang kita tangkap. Wah. Dan berbagai jenis ikan yang kami tangkap, termasuklah ketam dan udang juga kami tangkap. Reverend Madin bergurau kepada kami, tolaklah perahu sikit jauh dari pantai. Dan itu mengingatkan kami ketika Petrus menangkap ikan yang begitu banyak ketika Yesus suruh menolak perahunya. Haleluya. Dan di mana Yesus memberkati mereka. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, sesudah kami menangkap ikan, kami ke rumah Bishop untuk membagikan tangkapan ikan kami. Sebelum kami balik, Archbishop mengingatkan kami keadaan cuaca di pantai pada hari sangat baik sekali. Dan Archbishop memberitahu anak Archbishop memberitahu bahwa sebelah petang di rumah Bishop hujan.
Tapi kami beritahu di tempat kami menangkap ikan tidak hujan. Masa itu, saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Masa itu juga saya minta kebenaran daripada Archbishop untuk menceritakan pengalaman kami dalam khotbah saya pada hari ini. Bagaimana penyertaan Tuhan. Dan Archbishop membenarkan atau mengizinkan untuk menjadi berkat untuk jemaat. Jadi saudara-saudariku dikasih oleh Tuhan, Tuhan ingatkan saya bahwa Tuhan itu berkuasa. Dan Tuhan mampu melakukan apa yang manusia tidak dapat lakukan. Karena doa orang yang benar, besar kuasanya. Kunci yang ada pada Nabi Elia adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Biasanya yang dilakukan oleh Elia hanya berdoa dan beriman kepada Allah. Doa dan iman yang dipraktikkan oleh Nabi Elia, terjadilah mukjizat. Beriman kepada Tuhan, jangan membenarkan keadaan di sekitarmu melemahkan dirimu. Ketika kamu percaya kepada Tuhan, jangan membenarkan keadaan sekitarmu melemahkan dirimu. Setiap kita punya masalah. Saya hanya katakan kepada Tuhan, Tuhan itu baik dan mukjizatnya masih ada dari dulu kini sampai selama-lamanya, sehinggalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, ketika kita berdoa di situ ada pengharapan. Ketika kita beriman di situ ada mukjizat. Jadi berdoalah, ada pengharapanmu. Berimanlah, maka engkau akan melihat mukjizat. Poin yang kedua, kuasa Allah dinyatakan. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Kuasa Allah dinyatakan. 1 Raja-Raja bab 18 ayat 20 hingga 24 berkata, Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku tempang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tidak tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikanlah kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, baiklah demikian. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-21 mengatakan di sini, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu melakukan tempang? Berapa lama lagi kamu berlaku tempang dan bercabang hati? Elia mengingatkan bangsa Israel. Berapa lama lagi kamu menduakan Tuhan? Berapa lama lagi kamu tidak yakin dan percaya kepada Tuhan? Elia mengingatkan mereka, kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Dan kalau Baal, ikutlah dia. Nabi Elia menegur. Kenapa? Nabi Elia menegur mereka. Karena bangsa Israel percaya bahwa mereka dapat menyembah kedua-duanya. Sekali itu Allah dan juga Baal. Mereka bersalah karena mereka bercabang 2 hati. Dan berusaha untuk melayani 2 Tuhan. Elia mau bangsa Israel bertobat. Dan kembali kepada Allah dalam penyembahan yang benar. Jangan ada 2 cabang hati. Percaya Tuhan tapi percaya lagi hal-hal yang lain. Mau dekat dengan Tuhan tapi mau juga dekat dengan hal-hal yang lain.
Tuhan tidak mau ada mendoakan dia. Maka itulah Elia katakan, pilihlah manakah Allahmu. Pilihlah mana yang kamu ikut. Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Dan kalau Baal, ikutlah dia. Saudara dan saudari dikasih dalam Tuhan, ayat 27 ini jelas sekali mengatakan Elia mula mengejek mereka. Ayat yang ke-26 hingga 29 berkata, mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai ke tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka menjingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka. Pada waktu tengah hari, Elia mengejek mereka. Mana Allah kamu? Dari pagi kamu berdoa, memanggil Allah kamu, tetapi dia tidak menolong kamu. Katanya, panggillah lebih keras lagi. Panggillah lebih keras lagi, bukankah dia adalah Allahmu? Ya, saya kutip Allah kecil lah. Ya. Mungkin dia sedang merenung. Mungkin dia ada urusan. Mungkin dia berpergian. Barangkali dia sedang tidur. Dan mungkin dia belum berjaga. Elia mengejek nabi-nabi Baal. Panggillah dengan keras Allahmu. Maka mereka memanggil lagi lebih keras, lebih kuat, serta menoreh-noreh diri mereka, menggaris-garis diri mereka dengan pedang, dengan tembok, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka berusaha sampai waktu persembahan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda-tanda yang berlaku. Maka itulah ejekan Nabi Elia terhadap Nabi Baal menunjukkan kemarahannya yang sangat besar melalui penyembahan berhala dan yang diamarkan oleh Israel. Panggillah lebih keras katanya. Bukankah dia Allah? Mungkin dia merenung, mungkin dia ada urusan, mungkin dia berpergian. Barangkali ia tidur katanya. Dan belum terjaga. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, Elia diberi keberanian dengan penuh kuasa dari Allah, mau memberitahu kepada bangsa Israel siapakah Allah yang benar, siapakah Allah yang berkuasa, siapakah Allah yang harus mereka sembah, yang harus mereka agungkan. Pengakuan iman Israel, Elia berdoa supaya Allah menurunkan api untuk menyambar korban bakaran, supaya bangsa Israel mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Dan itu kita lihat apa yang terjadi dalam 1 Raja-Raja bab 18 ayat 37 hingga 39. Jelas mengatakan di sini, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah yang ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu turunlah api itu menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam paret itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Ini pengakuan bangsa Israel. Ini pertobatan yang mereka ajukan, bahwa mereka tahu Allah Israel adalah Allah yang hidup. Allah mereka adalah Allah yang hidup. Di dalam ayat yang ke-39 berkata, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka. Sujudlah mereka, karena mereka menyaksikan pekerjaan Allah yang luar biasa.
Pada awalnya mereka tidak percaya. Pada awalnya mereka meragu-ragui Allah. Pada awalnya mereka menduakan hati. Percaya Allah, percaya Baal. Tapi ketika Allah menyatakan kuasanya, bangsa ini, kata firman Tuhan, sujudlah mereka di hadapan Allah. Sehingga mereka mengeluarkan kata itu dari mulut mereka. Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Ini pengakuan bangsa Israel ketika pertobatan mereka. Mereka melihatkan sendiri bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada mereka melalui kuasanya, yaitu di mana korban itu yang disediakan oleh Nabi Elia terbakar. Saudara dan saudari dikasihi Tuhan, perkara yang pertama dan utama bagi orang yang percaya diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Tuhan memanggil kita untuk berdoa. Melalui doa, orang percaya dapat menerima berkat dan kuasa Allah dan penggenapan dari janji-janji Tuhan. Karena doa orang benar besar kuasanya. Saudara dan saudariku dikasihi Tuhan, perkara yang terpenting, Tuhan mau kita tahu, Tuhan mau kita percaya bahwa Tuhan kita berkuasa, dan ketika kita berdoa sungguh-sungguh, kuasa Allah akan dinyatakan. Tuhan mau kita mempraktikkan doa kita. Percaya itu seruan suara kita, percakapan kita, permohonan kita kepada Allah. Dan kita harus sungguh-sungguh berdoa sehingga kuasa Allah itu dinyatakan. Seperti mana itu sudah sedia, seperti mana yang kita sudah tahu. Kita akan membina bangunan gereja baru. Saya percaya ramai di kalangan jemaat gereja telah berdoa untuk pembinaan gereja baru. Puji Tuhan. Walaupun kita masih menghadapi pelbagai cabaran dari segi ekonomi, baik dalam keluarga, baik juga di dalam pendapatan kita, dan juga kita masih melalui musim pandemik COVID-19 yang kita tidak tahu bila berakhirnya, sehingga ramai orang yang rasa takut di luar sana, sehingga mereka sedang mengumpul uang mereka. Jadi saudara dan saudariku dikasihi Tuhan, percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dalam musim-musim, dalam keadaan yang sukar bagi manusia, Allah mau menyatakan kuasanya. Supaya kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak terbatas. Haleluya, amin. Apa yang sukar bagi manusia, tidak sukar bagi Allah. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Saudara dan saudari kasihan Tuhan, Allah mau kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Allah mau kita datang dengan berdoa dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan meminta hikmat apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kepercayaan Tuhan berikan kepada kita untuk membina bangunan yang baru. Tuhan mau kita bersatu dalam berdoa. Percaya pada kuasa Allah akan dinyatakan. Ketika kita berdoa di situ, apakah pengharapan kita? Ketika kita berdoa, di situ ada pengharapan. Ketika kita beriman, di situ ada mukjizat. Haleluya. Ada amin? Amin. Kita harus punya pengharapan. Kita harus ada beriman supaya mukjizat Allah itu dinyatakan. Puji Tuhan, Tuhan telah mendengar doa kita. Haleluya. Amin. Karena doa kamu, doa kita, doa jemaat dari yang kecil sampai yang tua, Tuhan telah mendengar doa kita. Di mana saya dapat berita bahwa pembinaan gereja baru akan dimulahkan. Dan di sini saya mau berkongsi kepada Anda, kepada jemaat pada hari ini, bagaimana kasih dan penyertaan Tuhan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Di mana Tuhan mau menyatakan kuasanya kepada kita. Dan pada tanggal 30 Agustus 2021, saya telah menerima panggilan telepon daripada staf diocese dan memberitahu kepada saya bahwa PHD Pelabuhan Bon dan konsultan tim akan mengadakan musyawarah untuk kemaskini dokumen tender.
Wah, ini satu berita baik. Dan pada hari seterusnya, itu tanggal 1 September, arkitek dan staf diocese sekali lagi menelepon saya dan memberitahu bahwa mereka telah bersetuju dan mau memulakan pembukaan tenda untuk pembangunan gereja baru. Wah, ini satu berita yang mengembirakan. Apabila pembukaan tenda itu merujuk kepada kontraktor atau syarikat kontraktor akan datang mengambil tenda itu dan memulakan proyek pembangunan gereja baru. Dan apabila saya mendengar berita ini, saya sangat bersyukur kepada Allah. Dengan penuh gembira, dengan keadaan penuh gembira dan ucapan syukur ini, saya tidak tahu dengan siapa saya harus kongsikan lagi. Ya, perkara yang gembira ini, berita yang gembira ini. Tapi dalam pikiran saya teringat dengan Reverend Paul Chin. Maka itu dengan cepat saya terus menelepon Reverend Paul Chin dan memberitahu berita gembira ini bahwa pihak konsultan dan Departemen Bond telah bersetuju untuk membuka tenda pembangunan gereja. Wah, Reverend Paul pun sangat gembira. Ya, sehingga dia katakan, saya tidak tahu macam mana mau cakap lagi Reverend Sabri. Kena penuh dengan gembira. Nah, pada tanggal 10 September, sekali lagi saya menerima surat atau WhatsApp daripada Mr. Ronald Tang, itu ketua arsitek, ketua konsultan tim, berkenan tarik pembukaan tenda. Wah, dan saya nampak surat itu ada dicatatkan bahwa bermula tanggal 24, itu esoknya, 24 September hingga 30 September itu 1 minggu, malam pada waktu itu tenda akan bermula dibuka. Tarik ambil dokumen tenda bermula. Dan tarik tutup antar dokumen tenda itu pada tanggal 11 Oktober sebelum pukul 12 tengah hari. Wah. Dan hal ini saya mengungsikan kepada PCC dan juga Komite Pembangunan. Dan kami mengadakan musyawarah secara Zoom dan memberitakan kabar gembira ini dan mengungsikan apa yang perkembangan pembangunan gereja ini, dan bahwa gereja kita akan mula membuka tenda, dan pembukaan tenda itu merujuk pada di mana syarikat kontraktor akan mengambilnya, dan jika berminat, dan maka itulah bangunan itu akan dimulakan. Dan saya memberitahu kepada pemimpin gereja, jemaat perlu berbuat persiapan, kita perlu membuat persiapan untuk pembinaan gereja baru. Kita sudah berdoa sekian lama, sudah 23 tahun kita berdoa. Haleluya. Ya, 23 tahun bergereja. Sudah kita berdoa 23 tahun dan Tuhan kini mendengar doa kita. Dan ini kali Tuhan mau membuat kita persiapan. Kita tidak tunggu lagi. Ini waktunya Tuhan mau pakai kita. Maka itu kita harus beriman dan percaya. Kuasa Tuhan ada kepada orang-orang yang percaya. Akan disertai dengan orang-orang yang percaya. Dan selain itu saya berkongsi berita gembira ini kepada jemaat melalui WhatsApp. Saya mengirim WhatsApp kepada jemaat dalam grup. Dan saya mendorong kepada semua jemaat supaya kita terus bersatu untuk terlibat untuk pembangunan gereja yang baru. Karena saya beritahu kepada mereka bahwa Tuhan telah mempercayakan kepada kita sebagai jemaat MSC dan TSC untuk membangun gereja yang baru. Dan saya juga mendorong mereka terus berdoa. Percaya sama Tuhan dengan kuasa mukjizat Tuhan. Dan biarlah segala urusan dipermudahkan dan dicukupkan keuangan kita untuk pembangunan gereja baru. Maka itu saya mengungsikan di dalam satu firman Tuhan dalam Injil Yohanes bab yang ke-15 ayat yang ke-7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Haleluya. Sekali lagi firman Tuhan kata, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, apa kata firman Tuhan? Mintalah. Kalau kita mentaati Tuhan, kita percaya sungguh-sungguh janji-janji Tuhan, kita meletakkan hidup kita di dalam Tuhan, kita berjalan mengikut perintah-perintah Tuhan, apa kata firman Tuhan? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apa yang kita minta selama ini? 23 tahun kita berdoa. Kita minta supaya Tuhan membina gereja yang baru.
Tuhan sudah memberi, Tuhan menjawab doa kita. Dan ketika Tuhan menjawab doa kita, apakah tindakan kita? Kini kita mau berdoa lagi supaya kita ada kesatuan. Kita berdoa supaya kita terlibat bersama-sama. Kita berdoa supaya kita ambil tanggung jawab bersama-sama untuk membangun rumah Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan memakai kita dengan berbagai cara untuk sama-sama membangun rumah Tuhan. Dan itu yang kita mau berdoa. Karena doa orang yang percaya besar kuasanya. Haleluya. Amin. Kita sudah minta, Tuhan mendengar. Amin. Seperti kita pergi ke restoran, ya. Dan pelayan itu datang, dia tanya kepada kita, mau makan apa? Apa pesanan kita? Di pagi kita minum makanan, di situ ada banyak makanan, ada mie goreng, ada nasi goreng, ya. Ada banyak jenis makanan. Tetapi kita pilih. Kita katakan saya mau makan nasi goreng. Saya mau makan babi apa dipanggil itu? Papiong kah? Nyucap kah? Pakute kah? Ya, kita buat pilihan. Nah, ketika sampai itu makanan, kita harus menikmatinya. Jadi saudara dan saudariku dikasih Tuhan. Tuhan mau kita menikmati kasih dan pekerjaan janji Tuhan. Tuhan mau kita menikmati bagaimana campur tangan Tuhan dan kita mengolahkannya. Itu doa kita. Firman Tuhan berkata, Elia adalah manusia, biasa sama seperti kita. Tetapi yang ada pada Elia, dia percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Kita melihat dengan percaya sungguh-sungguh kepada Allah, Elia dapat melakukan mukjizat. Ya, Elia dapat melakukan mukjizat. Sekali lagi, Elia juga pernah mengalami pergumulan. Tapi dalam semua itu, Allah menolong dia karena dia beriman dan percaya bahwa penyelesaian itu ada ketika dia datang sungguh-sungguh berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudari dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh biasa Elia? Dia berdoa dan beriman kepada Allah. Doa dan iman yang dipraktikkan oleh Nabi Elia, terjadilah mukjizat. Jadi saudara dan saudariku dikasih Tuhan, percayalah, ketika kamu berdoa, kuasa Allah akan dinyatakan. Doa orang benar, besar kuasanya. Ketika kita berdoa, sekali lagi di situ ada pengharapan. Apa pengharapan kita? Ketika kita beriman, di situ ada mukjizat. Apakah mukjizat yang Allah akan berikan kepada kita? Jadi datang kepada Allah, percaya kuasa Allah. Seperti mana Nabi Elia, dia percaya bahwa Allah berkuasa, menyatakan kuasanya di tengah-tengahnya. Dan itu juga akan terjadi pada kita sebagai umat Tuhan. Mari kita meletakkan diri kita, iman kita, percaya kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Percaya sungguh-sungguh dan berdoa sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena Tuhan mendengar seruan dan doa kita. Haleluya. Amin. 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 Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan melalui firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang memampukan melakukan perkara yang di luar kemampuan kami, Allah yang berkuasa yang mampu melakukan perkara yang luar biasa, karena adalah Allah kami yang hidup. Kami bersyukur untuk firman-Mu mengingatkan kami bagaimana hamba-Mu itu Elia. Firman-Mu katakan dia adalah manusia biasa sama seperti kami. Tapi ketika dia bersungguh-sungguh berdoa,
sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh meletakkan imannya kepada Engkau Tuhan, maka mukjizat itu terjadi. Dan biarlah itu juga ada pada kami, dan kami mempraktikkan sebagai orang-orang yang percaya juga kepada Engkau ya Allah. Sungguh-sungguh kami beriman kepada Engkau. Ampuni kami kalau ada keraguan iman kami kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau kami lalai untuk melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan. Kami berdoa, kiranya Tuhan menguatkan kami, khususnya kami dapat mendengar berita gembira ini, di mana di waktu kami berdoa Engkau sudah mendengar doa kami, di mana gereja akan mulai dibangunkan. Maka itu Tuhan, kami sebagai umat-Mu, ketika kami mendengar, mungkin ada di antara kami bersyukur, mungkin ada di antara kami gentar, mungkin di antara kami berpikir apa yang harus kami lakukan, tapi di waktu inilah Tuhan, Engkau akan membuka hati pikiran kami, supaya kami tetap bersatu dan meletakkan diri kami di dalam Engkau, dan percaya bahwa Engkau akan menolong kami, memimpin kami untuk pembangunan gereja baru ini. Kami menyerahkan setiap iman kami, percaya kami kepada Engkau ya Allah, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Seperti firman-Mu mengatakan, jika kami tinggal di dalam Engkau, dan firman-Mu tinggal di dalam kami, maka minta apa saja yang kami minta, maka kami akan memperolehinya. Dan itulah iman kami. Dan kami percaya Allah yang hidup, kuasa Roh Kudus-Mu ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Pengakuan iman Naisin bersama-sama
Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dia turun dari syurga, dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Saya percaya itu semua yang kena anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita semua dalam keadaan yang sehat dan di dalam lindungan Tuhan. Saat ini mari kita perhatikan pengumuman kita yang kita akan lihat dalam buletin juga bersama-sama, yaitu pertama, kita terus mendorong setiap jemaat untuk terus komitmen di dalam kampanye Batu Bata, dan kita terus mendorong supaya kita semua menyokong kampanye Batu Bata ini, karena menurut pengurusi dana kita, kampanye ini akan berakhir pada hujung bulan November. Jadi sebelum itu marilah kita terus menyokong kampanye ini, sehingga matlamat dan juga perancangan kita akan tercapai, karena kita mau melihat pembangunan gereja ini dapat sokongan daripada setiap jemaat kita. Yang seterusnya, kita juga terus mau mendorong untuk setiap jemaat untuk mengikuti konferensi doa pada 5 hingga 6 November ini. Apa yang kita dapati, masih ramai jemaat kita yang belum mendaftar, hanya sebilangan kecil, bahkan itu hanya pun pemimpin-pemimpin kita. Oleh itu saya terus mendorong kepada setiap jemaat supaya kita boleh bersama-sama untuk mengikuti konferensi doa ini, karena inilah waktunya, masanya untuk kita mau berdoa bersama-sama, berseru kepada Tuhan di masa-masa sukar ini, di musim pandemik. Dan kita percaya ketika kita seluruh diocese datang bersama-sama dalam doa kita, bahkan dalam kita mengikuti konferensi doa ini juga, dalam keadaan kita yang sepertinya tiada pengharapan, kita disegarkan, dikuatkan lewat pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penceramah utama kita, Datuk Bishop Melta Jikitais. Dan kita berdoa, biarlah setiap kita yang mengikuti konferensi doa ini akan terus menerima berkat dan juga merasakan sukacita damai daripada Tuhan sendiri. Terusnya juga saya terus mendorong dan juga bersyukur untuk komitmen setiap jemaat. Kita melihat bagaimana jemaat yang setia di dalam pemberian, bukan saja dalam pemberian persembahan, tetapi kita melihat jemaat sangat komitmen juga dalam memberi persepuluhan mereka. Jadi kita bersyukur gereja sangat diberkati dengan komitmen dan iman jemaat, sehingga kita melihat kesetiaan setiap jemaat kita dalam pemberian. Dan kita terus berdoa, biarlah Tuhan terus memberkati kita yang telah memberi, bahkan yang kita belum sempat untuk memberikan persembahan-persepuluhan kita. Saya berdoa supaya Tuhan meletakkan dalam hati kita, bahkan mempercukupkan kita, sehingga kita mampu untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan, untuk mengembalikan
persembahan, persepuluhan kita kepada Tuhan. Saya terus berdoa supaya setiap jemaat Tuhan terus dekatkan hati kita kepada Tuhan, terus melihat pengharapan di dalam Tuhan. Sungguh pun mungkin ada di antara kita yang sekarang bergumul dengan kehidupan, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Tapi saya dan seluruh kepimpinan gereja dan padri dan kita mau berdoa supaya setiap jemaat Tuhan terus diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dan terus mengalami sukacita damai daripada Tuhan sendiri. Kita bersyukur untuk semuanya ini. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Anak, dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan salam sejahtera bagi semua jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur perkembangan dan usaha pemimpin dan jemaat dalam perancangan pembangunan gereja baru. Dalam beberapa tahun ini kita telah berdoa dan bertindak. Kita melihat perkembangan positif. Oleh itu, tahun ini kita akan ambil langkah yang lebih lagi untuk terlibat dalam pembangunan, yaitu kita melancarkan kampanye batu bata untuk gereja baru. Dan pihak gereja juga telah membuat risalah atau borang kampanye pembelian batu bata. Di dalam borang ini juga tercatat bagaimana Anda untuk mengisinya dan menurut kerelaan untuk Anda memberi sumbangan. Misalnya, 1 bata, RM1, 5 bata, RM5, 50 bata, RM50, 100 bata, RM100. Dan ini satu dorongan melalui panggilan Anda atau kerelaan Anda untuk terlibat dalam kampanye batu bata. Dan Anda boleh memberi secara tunai atau secara perbankan atas talian. Saya sangat mendorong kepada semua jemaat, misalnya kanak-kanak, muda-mudi, belia, dewasa, orang tua, untuk terlibat dan menyokong kampanye batu bata untuk pembangunan gereja baru kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. 奉我们的主耶稣基督的名向大家问候，大家好，这里有一项好消息，那就是圣公会孟加大的教堂将要新建一座新的教堂。我们以瓦砖项目的活动来推行这个新堂会筹备资金，所以我们希望大家都有一个意念，就是把神的殿建造起来。最后，愿大家以个人的意志来多多的帮助支持教会的瓦砖项目的捐献。谢谢
神祝福你们。 Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur karena hari ini dan minggu-minggu seterusnya kita akan melancarkan kampanye batu bata untuk gereja. Secara khusus saya mendorong untuk jemaat di Telipuk, ya, di mana saya lihat komitmen dan juga penglibatan yang sangat aktif dan sangat menyokong dalam program kita dalam jualan mencari dana. Oleh itu saya terus mendorong kepada setiap jemaat agar boleh terlibat sama dan menyokong program kampanye batu bata ini. Semoga Tuhan memberkati kita lewat daripada program ini dan kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan tercurah di tengah-tengah kita, bagi gereja kita, bagi keluarga kita. Amin. Shalom. The purpose of New Lord's House will bring us glory for generations to come. Please support our brick campaigns. Jesus love you. Amen. Kami menyokong We support this campaign. Kami pun menyokong. Hukum-hukum Allah, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Bersama-sama, Tuhan, kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini di dalam hati kami. Pengakuan dosa, karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh kerana itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua bersama-sama. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya kami dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kamu, bebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita semua berdiri walaupun kita berada di rumah. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu dan beserta kamu juga. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera.
Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu, kami mengangkatnya kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita, adalah patut untuk memberi syukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya, dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan Anak-Mu dan Roh Kudus. 3 oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya. Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu bersama-sama. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa sisi dunia dan mempersembahkan diri sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dalam Injil-Nya, memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematian-Nya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan Anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematian-Nya, akan mendapat bahagia dalam tubuh dan darah-Nya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-murid-Nya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Perbuatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Inilah darah Aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah demikian sekali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Amin. Bersama-sama kita istiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecah-mecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh karena kita mendapat bahagian dalam satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Amin. Saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus telah mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang
ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama-sama. Allah kekal Bapa kami di surga, kami mengucap terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuslah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurnialah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saudara dan saudari kasih Tuhan, mari kita semua berdiri untuk terima berkat daripada Tuhan. Contoh Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengantar dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, haleluya. Oh, bersyukur Kau telah pilihku untuk ku jadi bejana-Mu, urapi dengan Roh-Mu. Kau panggilku, beritakan Injil-Mu. Ini aku, pakai aku bagi setiap bangsa, menyampaikan kabar baik, merawat yang remuk hati, hingga mereka melihat Kristus dalam kami, membawakan pengharapan, memberitakan kebenaran-Mu, menjadi terang kasih-Mu, hingga Kau kembali. Oh, bersyukur Kau telah pilihku untuk ku jadi bejana-Mu, urapi dengan Roh-Mu. Kau panggilku, beritakan Injil-Mu. Ini aku, pakai aku bagi setiap bangsa, menyampaikan kabar baik, merawat yang remuk hati, hingga mereka melihat Kristus dalam kami, membawakan pengharapan, memberitakan kebenaran-Mu, menjadi terang kasih-Mu, hingga Kau kembali, hingga Kau
jumpa minggu depan dan Tuhan memberkati.